Salam Bapak Ibu yang terkasih, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan saat ini. Saya Ervin Ludi Haryati. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Melupakan Tuhan Setelah Diberkati. Yang saya ambilkan dari Ulangan 6 ayat 10 sampai 15. Yang demikian firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari serta melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita pernah menggunakan kecanggihan Google dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ingin tahu tentang sesuatu, pasti kita bertanya pada Google tersebut. Dan Google pasti menjawabnya. Pada tahun 2022 muncul AI yang sangat canggih melebihi Google, yaitu ChatGPT. Yang hadirnya ChatGPT ini mungkin 10 tahun yang akan datang banyak orang akan meninggalkan Google. Nah, bagaimana dengan agama? Saat ini banyak juga orang yang telah meninggalkan agama. Apakah agama akan senasib dengan Nokia, BlackBerry, ataupun Kodak yang telah tergusur dengan smartphone saat ini? Ronald F. Inglehart, seorang ilmuwan asal Amerika, sejak tahun 1980-an, melakukan penelitian tentang perilaku agama di dunia. Hasilnya adalah bahwa kesejahteraan hidup seseorang sangat mempengaruhi religiusitas dan sekularitasnya. Semakin sejahtera seseorang, ia semakin sekuler atau duniawi. Sebaliknya, semakin tidak sejahtera seseorang, maka ia akan semakin religius atau bersifat keagamaan. Kalau kita melihat di negara-negara di mana orang tidak memiliki kepastian hidup, diselimuti kegundahan dan ditekan oleh penguasa otoriter, agama akan tumbuh subur. Sebaliknya, di negara-negara di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi, ada kebebasan dan pemimpinnya adil dan demokratis, agama cenderung redup. Negara yang hidupnya makmur seperti Swedia, Norwegia, dan negara-negara Skandinavia cenderung sekuler, di mana rakyatnya semakin jauh meninggalkan agama. Sementara di negara-negara yang miskin dan represif, seperti kebanyakan di negara Afrika, cenderung religius. Temuan Inglehart ini juga selaras dengan hasil penelitian Pew Research Center tentang tingkat religiusitas suatu negara. Dalam survei lembaga itu, negara-negara Muslim dan Afrika menempati urutan teratas sebagai negara paling religius di dunia.
Ethiopia adalah negara yang paling religius, diikuti oleh Senegal dan Indonesia, Uganda, dan Pakistan. Hasil penelitian Engelhardt dan Pew Research Center terbukti juga dalam kehidupan Raja Hizkia. Setelah hidupnya mapan, maka Hizkia pun mulai sombong. Ia mengandalkan orang lain, bukan Tuhan lagi. Secara umum, sebenarnya Hizkia ini dikenal sebagai raja yang saleh dan mengandalkan Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, ia mulai bersandar pada Raja Babel untuk melindungi Yehuda dari musuh. Hal ini terjadi ketika Hizkia memamerkan segala harta kekayaannya di dalam istananya kepada utusan Raja Babel yang datang menemuinya. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada Raja Babel bahwa ia adalah sekutu yang layak diperhitungkan oleh Raja Babel. Dengan demikian, Hizkia telah mengandalkan kekuatan Babel dalam menghadapi musuh, bukan mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan pun murka kepada Hizkia. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Babel akan datang menyerang Yehuda dan mengangkut segala harta kekayaan Hizkia. Untunglah Hizkia akhirnya bertobat, sehingga hukuman Tuhan itu tidak ditimpakan pada masa hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum umat Tuhan sampai di tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan melalui Musa agar umat senantiasa mengingat perbuatan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Umat Tuhan harus mengingat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Respon atas perbuatan Tuhan adalah takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan, serta setia kepada Dia dengan tidak berpaling kepada Allah lain. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, orang-orang percaya, agar tidak melupakan Tuhan setelah sukses dan diberkati. Kita harus ingat bahwa kita diberkati karena Tuhan. Apa yang telah kita capai semuanya adalah berkat Tuhan, sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri dan melupakan Tuhan. Janganlah kita hanya mengingat Tuhan ketika kita dalam kesusahan, tetapi setelah kita hidup mapan, kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan biarkan kekayaan, jabatan, dan popularitas yang kita miliki menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan semua ini. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri renungan ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kalau Tuhan memberikan kepada kami firman Tuhan saat ini. Kami Tuhan ingatkan supaya kami tidak melupakan Engkau. Kami telah Engkau berkati, biarlah kami tidak sombong, tidak melupakan Tuhan. Itu semua berasal dari Tuhan. Biarlah kami tetap senantiasa setia kepada Engkau Tuhan. Apa yang kami miliki itu adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri renungan saat ini. Kiranya apa yang kami terima ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada saat ini. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.